yang mungkin pada umumnya orang berpikir bahwa standar show dia memang harus teratur spotted gitu. Ternyata mungkin poin di profilnya lebih menarik gitu ya. Jadi teman-teman kalau selera motif ya kembali ke masing-masing individu. Juri pun juga sama. Di sini gitu. Tiger belum ada di Indonesia kan? Ada sih, ada sudah pernah impor sudah. Tiger. Oh, Tiger udah ada ya di Indonesia ya. Ya. Ini Om Ardi nih kayaknya yang tahu di Tiger. Nah, udah ada beberapa, cuman emang perkembangannya nggak sebesar bengal ya. Artinya belum tapi banyak. Beberapa sih nggak banyak. Nggak banyak ya. Di breeding juga. Cuman hasilnya update-nya kurang tahu karena emang tertutup sama si bengalnya sendiri sih. Oh begitu. Oke. Enggak maksud si siapa Mas Ari ya, Mas Ari. Oh, Aris Rizwandi. Iya. punya Tiger ya? Oke, Tiger nanti fotonya ada di sini. Tiger saya belum pernah melihat kucing tersebut dengan mata saya, jadi saya nggak bisa komen tentang kucing Tiger seperti apa dan bagaimana karakternya. Tapi nanti kita akan cari tahu. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ya Mas Ardi, bisa bawa kita kepada salah satu orang yang punya Tiger. Mungkin di kucing ras kita kan kemarin kita nggak bahas tuh masalah Tiger. Om kembali lagi nih ke Bengal. Kalau Om tuh lebih suka yang total atau yang besar-besar seperti ini Om? Kalau saya sendiri saya lebih suka yang besar-besar ya. Yang besar-besar ya? Yang menyerupai wajah kalau dia seperti ini contohnya. Gitu. Jadi kayaknya kalau di mata saya tuh kayaknya kuat. Iya. Memang good looking banget ya. Betul. Artinya ketika kita ngelihat ini, wah lumayan juga. Dulu sahabat cat lover saya pertama kali kasih contoh bengal, kasih foto bengal itu pas kita lagi show di Palembang ya Om ya. Iya, pertama kali kita ketemu ya. Iya, pertama kali kita berjumpa Om. Iya, waktu itu seperti lagu. Betul, waktu itu Justice ya, masih 4 bulan waktu itu. Saya pertama kali bapaknya Awe. Bapaknya Awe. Oh, Justice. Iya. Iya, Justice. Justice kita pertama kali ketemu dan akhirnya saya punya bengal pertama kali Om. Nah, kita kembali lagi ke Bloodline ya. Dan saya juga baru dengar nih, baru tahu nih, baru ngeh gitu kalau JW, siapa namanya? Awe. Itu Justice. Anaknya Justice itu anaknya Orion. Oke. Iya. Nah itu yang namanya Bloodline. Orion itu supreme Bica. Supreme pertama bengal di Indonesia ya, Orion itu. Dari itu turun ke Justice anaknya. Nah sekarang ke Mas Adi itu anaknya lagi itu. Ada Black Panther. Generasi ya. Orion, Justice, BP, Awe, dan itu emang itu NWJW. Nah, Awe pun juga prestasi bagus sih. Awe juga itu sebetulnya poinnya sama Boschel saya punya itu sama-sama Dewi Kitten. Cuman memang saya ada kesalahan dan beliau juga ada kesalahan. Yang akhirnya pedigree-nya kita nggak masukin dan poinnya hangus semua. Ternyata, oke, dari segi poin mungkin ya Om ya, kita kehilangan bahwa satu gelar DW ya. DW itu division winner ya. Division winner kita kehilangan satu gelar DW. Namun kita bisa buktikan bahwa Awe itu nggak kalah sama kakaknya. Kakaknya udah JW kan. Dan menjadi kebanggaan daripada si Justice-nya sendiri. Oh ternyata si Justice itu mengeluarkan anak-anak yang sangat luar biasa. Betul. Dan bapaknya Justice itu si Orion. Nah itu yang Legend. anak ketiga saya. Jadi siapapun nggak boleh nyentuh itu sama istri. Oh gitu. Boleh. Ya. Tapi kembali gini untuk meluruskan ini Beb. Ini kan kita bicara selera ya. Motif ini kan selera. Juri-juri pun punya selera sendiri pada saat show. Nah, yang penting standarnya terpenuhi, yaitu masalah motif. Ya, yang penting ada satu kita sebut warna dasar atau background. Ya, warna background akan paling terang di situ. Kemudian ada garis hitam yang membentuk motif. Outline yang kita sebut outline. Nah terus ada warna ini garis hitam ini ya. Ya, terus warna dasar itu yang agak putih ya, agak terang ya. Terus ada warna lain yang di tengah ini disebut inner. Nah, selama itu ada, dia memenuhi standar. Nah, tapi kembali lagi standar mengatakan simetris dan teratur. Nah, ada yang mengatakan teratur ini adalah
bentuknya, ya kan, indah, teratur, ada motifnya, ada ceritanya lah, Oke. gitu ya. Tapi ada juga juri yang mengatakan bahwa teratur di sini ukurannya harus sama besar, Oke. ya kan, Oke. rata sama besar, Oke. terus apa? Simetris antara kanan sama kiri sama. Jadi sama Nah, kanan sama simetris. Rapi lah. ya rapi. Makanya jangan salah, kucing ini kan pernah dapat ini ya, pernah tuh. Ada lagi beda ya. Oh yang itu ya, kan motifnya hampir mirip kan ya, besar-besar. Tapi kenapa akhirnya bisa dapat excellent 1 ya waktu itu ya, bisa bersaing dengan spotted yang mungkin pada umumnya orang berpikir bahwa standar show dia memang harus teratur spotted gitu. Ternyata mungkin poin di profilnya lebih menarik gitu ya. Jadi teman-teman kalau selera motif ya kembali ke masing-masing individu. Juri pun juga sama. Dilihat juri suka motif besar, tapi selama standar yang warna itu terpenuhi, ya sama juri akan dikasih poin tinggi juga. Berarti motif itu selera kita masing-masing. Ya. Kita mau makannya apa, Ya. tapi ya otomatis ya yang ada yang kita makan. Ya. Yang kita makan itu adalah profil gitu ya. Profil Betul. itu adalah nomor 1. Ya. Motif itu nomor 2. Ya. Misalnya saya suka sama kucing warna black and white atau red and white seperti itulah. Itu Ya. adalah motif ya. Oke. Oke. Nah, Terus pengaruh nggak? Pengaruh sangat. Karakter itu hanya 5 poin. Hanya di bawah ini. Karakter itu hanya 5 Karakter poin. 5 poin. Iya. Jadi karakter dari kucing temperamen lah ya. Temperamen itu 5 poin. Ada juga yang juri yang mengabaikan itu. Dia betul-betul ke standar profil badan, warna, pattern, terus bentuk ekor, tulang gitu ya. Dan dia agak galak misalnya. Saya pernah ngalamin itu waktu show di Semarang. Bener-bener juri itu hampir digigit. Galak banget kucing saya waktu itu. Namanya Warrior. Oke. Nah, namanya Warrior. Akhirnya juri mengatakan bahwa this is bengal. Ya, karena wildnya. Ya, well-nya. Dan dia menjadi marah karena katanya dia memang dipancing. Oke. Gitu, dipancing gitu. Dicari emosional daripada bengal sendiri. Iya. Ternyata wildnya masih keluar. Agresifnya Masih keluar. agresif karena dia kan kucing yang agresif dan atraktif kan. Iya. Gitu. Oke, nah Om, perawatan bengal. Ini kan banyak nih, saya Persia yang bulu lebar sama bengal kan pasti beda dong. Betul, sangat beda sekali. Kira-kira lebih mahal mana sih? Kalau untuk dailynya sih Bengal lebih ekonomis lah. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis Lebih daripada gampang. Persia. Cuman tetap pola makannya juga dikasih yang terbaik. Iya. Oke. Kayak punya Mas Ardi dikasih puyuh. Wah, itu puyuh giling itu anti kopi. Nah, jangan lupa ya. Jangan lupa. Pesan puyuh giling anti kopi. Ya, nanti Masih kamu sekilo Apa sih nih. yang mengakibatkan itu puyuh itu menjadi satu idola untuk diberi makan? Karena saya juga kayaknya mendapat sugesti daripada dia atau dihipnotis ya tentang puyuh. Ini puyuh ini apa sih Om? Awal mulanya sebenarnya karena aku punya serval di rumah. Oke. Ya kan, begitu datang umur 2 bulan. bulan setengah, kena panle. Oh, kena panle, oke. Panle dirawat seminggu, hubungi breeder, udah kasih puyuh aja. Sebentar. Panle adalah satu penyakit di mana penyakit tersebut angka kematiannya itu bisa sampai dengan 90%. Yang diawali adalah tanda-tandanya muntah dengan buang air mencret. Nah, ini bisa mengakibatkan kepada ras-ras kucing kita yang lain, kucing-kucing yang di rumah juga bisa tertular dan itu angka kematiannya sangat luar biasa. Ya, oke, panle tadi ya. Panle ya, oke. Udah berjalan ya kita coba nih untuk si serval ini. Ternyata sampai sekarang tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Maksudnya maintenance juga nggak repot, cuma kasih puyuh juga, puyuh doang gitu kan. Terus penyakit apa segala macam nggak, benar-benar kuat banget untuk antibody imunnya luar biasa. Jadi imunitasnya Oh, gitu. bagus ya. Imunitasnya bagus ya. Jadi dari segi itu, dari segi dia punya postur, punya bobot sangat-sangat ideal banget. Jadi bukan yang apa gombior, kan berotot dia. Oke. Atletis. Kan ini kan ada wildnya ya kan. Artinya wild itu juga kan harus makan daging ya. Daging semacam puyuh itu juga salah satu mungkin kan. Ketimbang kita mungkin kasih dry food 100% dry food juga kan mungkin nggak akan bisa ngangkat dia ya. Kalau aku nggak mau makan wet food, nggak mau makan apa tuh Daging.
daging itu ada satu itu nggak ngangkat badannya kecil aja udah. Oke. Emang dia nggak doyan itu udah dipokin juga nggak doyan ya udah. Jadi Enak ya. Artinya dry food aja. Enak ya, dilus terus ya. Boleh tahu nggak sih bocoran kalau seandainya saya itu ingin punya bengal? harganya. Nah, ini pertanyaan yang susah-susah gampang dijawab. Ini para catering itu tidak akan membuka berapa harganya karena kita tahu mereka ini juga ngambil bengal dari luar negeri juga harganya gila-gilaan. Iya. Artinya fantastik banget. Saya pernah dengar kalau nggak salah waktu kita lagi di Palembang, saya bilang kucing begitu harganya ratusan. Kalau saya sih ogah, saya bilang begitu saat itu. Belum teracuni ya? Belum teracuni. Karena kan kita dulu, saya masih terobsesi dengan Persian. Alhamdulillah sudah pada saatnya Persian mungkin saya kurangin karena faktor umur. Membuka hati. 2,5 jam bro. Sama dia, saya juga beralih ke bengal. Karena itu aduh udah nggak sanggup. 2,5 jam. Begitu kita show, nggak ada tuh namanya kita nggak bawa peralatan perang. Itu bisa baju kita cuma 2 potong, tapi peralatan kucing itu 1 tas besar. Namanya blower, shampoo yang 7 macam, terus macam-macam lah. Akhirnya saya masih ada, Persian saya masih ada, Exo saya masih ada, long hair masih ada, tapi ya lebih dominan ke bengal. Pengen dong tahu, tapi nanti boleh dong dikasih bocorannya Om. Jadi kalau sahabat cat lover juga pengen tahu berapa sih untuk kategori peliharaan show yang untuk di rumah, dan begitu juga kategori daripada kucing yang show quality, nanti kita akan memberikan nomor telepon daripada masing-masing breeder ini di bawah sini. Ya, by request ya. By request. Itu mungkin sahabat cat lovers pengalaman kita di bengal ya. Iya. Kayaknya cukup ya. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Kenapa sih kita harus pelihara bengal? Kenapa tuh? Coba, kenapa? Apa dari pertama yang saya suka kenapa saya pelihara bengal? Awalnya juga saya kan peliharanya dulu Persia. Ceritanya sih sama, nggak kuat groomingnya. Perawatannya terlalu agak berat dan ribet. Kalau bengal ini termasuk lumayan gampang. Untuk grooming sendiri cukup sebulan sekali cukup, 2 bulan sekali pun cukup sebenarnya. Dan itu lebih cepat gitu. Yang kedua ya karena faktor motif kalau saya. Kenapa saya suka ya? Karena motifnya itu dia dinamis, dia berkembang terus. Kadang-kadang kita sangat menunggu sekali kelahiran anak-anaknya bahkan seperti apa gitu. Kadang-kadang kita akan berubah gitu. Pola-polanya seperti itu. Pola-polanya juga. Kalau warnanya pun banyak sekali. Kalau Persian itu kita bisa taksir lah, kalau hitam sama putih anaknya tergantung, kalau misalnya betina ya campuran antara bapak sama ibu kan begitu ya. Kalau misalnya jantan ya ikut daripada warna ibu, kalau bengal agak beda kali ya. Jadi kalau sahabat cat lovers pengen mukir kucing bengal. Betul. Saya bilang misteri lah. Bakal jadi apa nih anaknya nanti? Kawin dengan ini, kawin dengan ini. Itu yang bikin kita penasaran gitu. Ada teman bengal brownnya kawin sama snowing. Anaknya keluar snow, keluar brown, keluar charcoal. Artinya unpredictable ya. Betul. Misteri lah. Yang ada charcoal, ada brown, ada snow, ada snowing. Keluar itu semua warna keluar dari dia. 8 ekor anaknya keluar semua warnanya. Nah, nih mau tahu nih, sahabat cat lover juga pasti kan pengen tahu dong. Boleh nggak sih kita nih berkunjung gitu kan? Artinya pengen dong ngebedah masing-masing di sini. Boleh. Intinya tahu dong. Intinya adalah bagaimana kita dapat ngerampok di mereka, gitu kan? Intinya kan begitu kan? Artinya ya siapa tahu ada yang tertarik gitu, jatuh cinta kan, kita bisa tarik. Ya pindah rumah lah, pindah kos gitu. Tapi dari Mas Adi udah dapat satu. Hati-hati ini cat lovers karena bengal ini mempunyai daya tarik yang mampu menghipnotis. Serius, kadang kita nggak sadar gitu. Kita punya satu nggak puas, terus kita punya 2 masih nggak puas. Karena ada tadi itu programnya banyak. Iya, ada seni membatik di situ. Kemudian kita sendiri kucingnya ini kan kucing yang dia rajin untuk ngajak main kita. Ya, aktif. Kalau udah bonding tuh, Nah, seperti itu, Beb.
Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Iya. Ini kan rahasia, jadi biar berepisode. Betul. Betul kan? Betul. Nah, kita insya Allah akan ke Malang, ke tempatnya Om Agung. Ya, lalu silakan. kita akan ke Tangerang, ya, Tangerang. Ini kucing kira-kira kita palak lagi nggak? Loh, katanya ini Seperti video yang kemarin. Iya. Ini katanya nggak usah dibawa pulang nih. Oh, nggak usah dibawa pulang? Nggak bisa. Di kue nih? Iya. Yes. Udah langsung diambil. Oke. Ya, dibalik. Dia nggak ada. Oh, sudah ada bandrolnya, Beb. Sudah di DP. Sudah lihat bandrolnya. Nanti insya Allah kita akan main ya ke masing-masing daripada category bengal ini. Pasti akan lebih menarik lagi pembahasannya, lebih mengenal lagi anakan-anakan mereka, anak-anak yang fantastik, dan saya kenal sama mereka ini di show. Jadi ketika kita punya bengal show quality, kita punya bengal sultan, kita punya bengal yang sangat luar biasa, turun di show, buktikan di sana. Dan kita juga nggak pernah berantem di show ya Om. Nggak Pernah berantem. Nggak pernah. Rame-ramean aja. Show itu tempat gibah. Apa silaturahmi aja silaturahmi. Iya. Sampai di sini sahabat Baik. Lovers, kita insya Allah akan membuat video-video yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, salam Humerus. Salam Cat Lover, salam Humerus. Halo, Prof.